down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2023. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang relasi dan fungsi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Darul Restu Utami dengan NIM A40123033. Saya Rizka Dembana dengan NIM A40123025. Saya Nilo Gede Milarsita dengan NIM A40123022. Saya Jihan Suharto dengan NIM A40123005. Saya Nurul Hasanah dengan NIM A40123019. Saya Priskawati dengan NIM A40123024. Saya Febri Marskista Margaret Tou dengan NIM A40123041. Saya Olivia dengan NIM A40123038. Saya Revalina dengan NIM A40123037. Nah, jadi itu tadi perkenalan dari anggota kelompok 2. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Relasi adalah hubungan. Dalam matematika, relasi mengacu pada hubungan antara elemen-elemen dari himpunan satu ke himpunan yang lainnya atau himpunan yang sama. Misalnya, terdapat para siswa dan mata pelajaran yang mereka sukai atau lain sebagainya. Nah, relasi ini dilambangkan dengan huruf R kapital atau R besar. Nah, di sini ada contoh. Terdapat 3 siswa yang menyatakan makanan kesukaannya, yaitu sebagai berikut. Andi suka makan bakso dan roti, Aida suka makan roti, Angga suka makan bakso. Nah, dari pernyataan ini terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan siswa yang terdiri dari Andi, Aida, Angga, dan himpunan B, yaitu himpunan makanan yang terdiri dari bakso dan roti. Hubungan antara anggota himpunan A ke himpunan B adalah menyukai atau menggemari, karena di dalam soal tadi sudah dikatakan bahwa terdapat 3 siswa yang menyatakan makanan kesukaannya. Nah, dari contoh di atas, himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain. Dan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dan anggota himpunan kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan daerah asal domain disebut dengan daerah hasil atau range. Nah, sebenarnya range-nya itu sudah ada, yaitu yang ini. Nah, jadi telah tadi pengertian dari relasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi ada 3 bagian. Yang pertama himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, dan yang ketiga diagram kartesius. Saya akan menjelaskan bagian himpunan pasangan berurutan. Nah, misalkan anggota himpunan K ada 2, 3, dan 4. Anggota himpunan L 2, 4, 6, 8, 9, dan 16. Kemudian 2 dikawankan dengan 2, dan 2 dikawankan dengan 4, 2 dikawankan dengan 6, 2 dikawankan dengan 8, 3 dikawankan dengan 6, 3 dikawankan dengan 9, 4 dikawankan dengan 8, kemudian yang terakhir 4 dikawankan dengan 16. Nah, jika elemen X adalah elemen dari himpunan K dan elemen Y adalah elemen dari himpunan L, maka hubungan relasi ke K dan L dinyatakan dengan pasangan berurutan, yaitu X dan Y, seperti berikut. Hasilnya
akan jadi begini. Relasi yaitu 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,6, 3,9, 4,8, dan 4,16. Nah, dia akan menjadi himpunan pasangan berurutan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan cara menyatakan relasi menggunakan diagram panah. Masih dengan contoh soal yang sama pada himpunan pasangan berurutan, yang dimana di sini ada himpunan K yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 4, yang dimana himpunan K ini merupakan domain atau daerah asal yang terletak di sebelah kiri. Nah, himpunan L anggotanya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 9, dan 16 yang merupakan daerah kawan atau kodomain yang terletak di sebelah kanan. Nah, pasangan berurut pada relasi K dan pada relasi himpunan K dengan himpunan L akan digambarkan dengan panah. Pada contoh yang sama pada himpunan pasangan berurutan, yang dimana yaitu 2 dikawankan dengan 2, kemudian 2 dikawankan dengan 4, lalu 2 dikawankan dengan 6, 2 dikawankan dengan 8. Setelah itu 3 dikawankan dengan 6, lalu 3 dikawankan dengan 9, lalu 4 dikawankan dengan 8, lalu yang terakhir 4 dikawankan dengan 16. Nah, jadi relasi himpunan K dengan L seperti ini. Jadi, jika anggota himpunan K dengan anggota himpunan L, elemen R atau relasi digambarkan pada diagram panah akan jadi seperti ini, yang menyatakan himpunan K dengan himpunan L dia berelasi. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius dengan contoh yang sama dengan himpunan pasangan berurut dan juga diagram panah tadi. Jadi, relasi yang dinyatakan dengan pasangan berurutan tersebut dapat digambarkan pada diagram kartesius yang disebut juga dengan diagram koordinat. Anggota himpunan pertama digambarkan pada sumbu horizontal atau sumbu X, kemudian anggota kedua digambarkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Diagram koordinat dari contoh relasi K ke L seperti berikut ini, dengan relasi 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,6, 3,9, 4,8, dan 4,16. Kemudian, jadi suatu relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah suatu pemasangan atau perkawanan atau korespondensi anggota K dengan anggota-anggota L. Jadi, cara menggambarnya, jadi misal himpunan K dan himpunan L di mana dikawankan seperti contoh diagram panah tadi. Jadi seperti ini. Himpunan K kawankan dengan L kan. Jadi dia dihubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Kemudian titik ketemunya ini disebut dengan titik koordinat. Kemudian 2 dikawankan dengan 6, kemudian 2 dikawankan dengan 8, kemudian 3 dikawankan dengan 6,
jadi seperti ini teman-teman cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sifat-sifat relasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat relasi yang pertama, yaitu reflektif. Nah, reflektif itu sendiri agar mudah dipahami bisa disebut dengan pencerminan. Relasi pada himpunan A disebut reflektif apabila A, A elemen dari relasi. Untuk setiap anggota A elemen dari himpunan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 adalah relasinya kurang dari atau sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 4,4 bersifat reflektif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, dari semua ini itu merupakan unsur dari relasi. Dengan demikian, relasi ini dinamakan bersifat reflektif. Nah, teman-teman, kita masuk pada sifat relasi yang kedua, yaitu sifat simetris dan antisimetris. Relasi pada himpunan A dikatakan bersifat simetris apabila untuk setiap A, B elemen R berlaku B, A elemen R untuk semua A dan B elemen R. Sedangkan R disebut antisimetris apabila A, B elemen R dan B, A elemen R berakibat A sama dengan B untuk semua A dan B elemen R. Nah, di sini ada contoh. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R1 anggotanya yaitu 1,2, 1,3, 2,1, 2,4, 3,1, dan 4,2. Nah, dia dikatakan simetris karena di dalam R1 ini dia mencakup A, B ada juga B, A-nya. Jadi dia dikatakan simetris apabila dia mempunyai kebalikan. Misalnya ini 1,2 dia mempunyai 2,1, 1,3 dia mempunyai 3,1, dan selanjutnya. Nah, R2 di sini ada anggotanya ada 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 4,2. Nah, ini dikatakan tidak simetris karena 1,3 elemen R2 tetapi 3,1 bukan elemen R2. Jadi dia dikatakan tidak simetris dalam himpunan R2 ini. Dia itu ada A, B. Dia mempunyai A, B, tetapi dia tidak memiliki B, A-nya. Jadi dia dikatakan tidak simetris ini kalau dia tidak memiliki kebalikannya. Kayak misalnya ini kan 1,3. Nah, di dalam himpunan ini anggotanya itu tidak memiliki 3,1. Nah, yang terakhir yaitu R3. Anggotanya 1,1, 2,2, 3,3. Dia dikatakan antisimetris karena dia A, karena dia A, B, A tapi A sama dengan B. Misalnya kan A, B yaitu 1,1. Nah, dia kalau dibalik dari B, A dia bakal tetap jadi 1,1. Begitu juga 2,2 dan 3,3. Ya, itulah tadi
sifat relasi simetris dan antisimetris. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat relasi yang ketiga, yaitu dia bersifat transitif. Di mana pada sifat transitif ini dia memiliki ciri yaitu di mana A, B merupakan elemen R dan B, C merupakan elemen R. Maka A, C juga dia harus elemen R. Di mana A, B, C ini merupakan anggota dari himpunan. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh, di mana di sini telah diberikan himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, dan 4, dan R-nya atau relasi di bawah ini didefinisikan pada himpunan A sendiri. Maka R yang didapat yaitu ada 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa R ini dia disebut bersifat transitif. Seperti yang telah dibilang di awal tadi, di mana pada sifat transitif nilai A, B harus elemen dari R, B, C elemen dari R, maka A, C juga elemen dari R. Contoh dari yang telah disediakan ini, kita coba mencari apakah dia bersifat transitif. Misal A, B kita ambil yaitu 3,2. Di sini 3,2. Kemudian dia harus memiliki B, C, di mana pasti nilai B ini atau nilai 2 yang di depan. Di sini ada 2,1. Nah, ada 3,2 dan ada 2,1, di mana ini A, B-nya dan ini yang B, C. Apakah ada A, C atau 3,1 pada anggota himpunan R, pada anggota relasi? Nah, terletak di sini ada 3,1. Sehingga ada A, C-nya pada elemen R ini. Sehingga contoh ini atau himpunan A yang telah mendapatkan relasi, dia memiliki sifat transitif karena dia telah memenuhi di mana tadi sebut A, B merupakan elemen R, ada B, C dalam elemen R, dan ada juga A, C dalam elemen R ini, sehingga dia disebut transitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat relasi yang terakhir, yaitu sifat ekivalensi. Sifat ekivalensi adalah sifat relasi yang jika dan hanya jika relasi R memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Berikut ada contoh. Di sini lewat contoh ini kita akan mencari pembuktian bahwa relasi pada himpunan P bersifat ekivalensi atau tidak, dengan cara yang pada relasi ini apakah dia mempunyai sifat refleksif. Dia mempunyai sifat refleksif. Contohnya ini yaitu 1,1, 2,2, 3,3. Apakah dia mempunyai sifat simetris? Ya, karena di sini dia mempunyai 1,2 dan 2,1. Apakah dia mempunyai sifat transitif? Dia mempunyai sifat transitif karena di sini ada 1,2, 2,1, dan 1,1. Itulah tadi penjelasan mengenai sifat ekivalensi pada sifat relasi yang terakhir. Teman, di sini saya akan menjelaskan relasi invers. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B. Invers dari relasi R dituliskan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan sebagai R pangkat min 1 sama dengan di mana anggota B, A, di mana A, B elemen R. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya seperti ini. Misalkan anggota himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, dan anggota himpunan B sama dengan anggotanya A, B, dan C, dengan relasi sama dengan anggotanya 1, A, 2, B, dan 3, C. Jadi, invers dari relasi R adalah di mana R pangkat min 1 sama dengan
Anggotanya A, 1, B, 2, C, 3. Jadi itu tadi penjelasan dari relasi invers. Jadi selanjutnya kita akan masuk di materi fungsi. Fungsi yaitu hubungan antara himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Dari contoh di bawah ini, diagram panah di bawah ini, manakah yang termasuk fungsi? Nah, yang termasuk fungsi yaitu diagram panah pada B, karena setiap anggota pada himpunan X memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Y. Sedangkan diagram pada A tidak dikatakan fungsi karena anggota pada himpunan X memiliki lebih dari satu anggota hubungan dari anggota himpunan Y. Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi. Sekian dan terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan notasi fungsi dan rumus fungsi. Sebelum masuk kepada rumus fungsi, itu ada yang namanya notasi fungsi. Notasi fungsi adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, disebut aturan fungsi F. Jika fungsi F memetakan setiap X, anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B, maka dapat ditulis F memetakan X ke Y. Ada juga notasi fungsi F memetakan X ke 2X kurang 4. Jadi ini masih dalam bentuk notasi fungsi. Selanjutnya masuk kepada rumus fungsi. Perlu diingat, perlu diingat, notasi fungsi tidak mutlak, tidak selalu dengan huruf F. Selanjutnya masuk pada bagian rumus fungsi. Jadi rumus fungsi berasal dari notasi. Pada fungsi F memetakan X, pada fungsi F memetakan X. Selanjutnya rumus fungsi. Rumus fungsi berasal dari notasi. Pada fungsi F memetakan X ke AX tambah B dengan A dan B bilangan real, maka rumus fungsinya Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi ini sudah diubah dalam bentuk rumus fungsi. Contoh lainnya, misalnya F memetakan X ke 2X kurang 4 diubah dalam bentuk rumus fungsi sama dengan F dalam kurung X sama dengan 2X kurang 4. Contoh lainnya lagi, F memetakan X ke 2X kurang 1. Ingat rumus fungsi F dalam kurung X sama dengan AX tambah B. Jadi rumus fungsinya F dalam kurung X sama dengan 2X kurang 1. Jadi itulah tadi pengertian notasi fungsi dan rumus fungsi. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai fungsi. Karena tadi telah dijelaskan, yaitu tentang notasi fungsi dan rumus fungsi, maka kita akan masuk pada nilai fungsi. Jadi, untuk nilai fungsi sendiri ini, dia akan diketahui yang pertama dari notasi, kemudian kita ubah ke rumus, dan kita bisa menentukan nilai fungsinya. Jadi, di sini bisa perhatikan, kita mempunyai sebuah contoh, di mana pada contoh ini diketahui fungsi f memetakan x ke 2x kurang 4. Tentukanlah nilai F2 dan F-2. Jadi, karena sini yang diketahui baru sebuah notasi fungsi, maka terlebih dahulu kita ubah ke dalam rumus fungsi. Maka F memetakan X ke 2X kurang 4, kita ubah menjadi rumus fungsi yaitu F dalam kurung X sama dengan 2X dikurang 4. Kemudian karena kita telah menemukan rumus fungsinya, maka kita bisa menentukan untuk nilai F2 dan F-2. Yang pertama yaitu untuk nilai F2. Nah, dari rumus fungsi tadi yaitu Fx sama dengan 2x kurang 4, kita masukkan nilai x ini dengan 2. Jadi di sini ini merupakan nilai x, sehingga setiap ada nilai x pada rumus kita ganti dengan 2. Jadi F dalam kurung 2 sama dengan 2
dikali 2 dikurang 4. Jadi F2 sama dengan 4 dikurang 4. Jadi nilai F2 nya sendiri yaitu 0. Selanjutnya untuk nilai F negatif 2. Jadi sesuai tadi kita menggunakan rumus yang telah tersedia, kita tinggal menggantikan setiap nilai X dengan angka negatif 2. Jadi di sini rumusnya Fx sama dengan 2x kurang 4. Kemudian F di mana X diganti dengan negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 dikurang 4. Lalu F negatif 2 sama dengan negatif 4 dikurang 4. Jadi nilai F negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi itulah tadi penjelasan tentang cara menentukan nilai fungsi. Terima kasih.